petugas partai, bosnya juragan partai, Mas. Oke, tapi pada banyak keputusan kami boleh kok berdiskusi, kami bisa kok menyampaikan pendapat, dan Ibu Mega sangat rasional pada soal itu. Menyampaikan pendapat, tetapi keputusan akhir kalau juragannya adalah ketua umum, keputusan akhir ada di tangan ketua umum. Partai akan punya mekanisme masing-masing. Apakah mereka punya rapat kerja? Lebih nurut mana? Sama ketua umum atau sama keinginan rakyat? Ketua umum. Clear itu. Tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak saya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya. Lapangannya. Iya. Begitu lapangannya. Walaupun sudah jadi presiden harus nurut, Pak. Sama siapa? Loh, tadi katanya. Oh, tetap nurut ketua umum. Oh, nurut. Ketua umum, kecuali aku menteri, beda lagi. Sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Ini yang mengerusak. Dia bilang, saya punya 2 bos. Saya bukan cuma bos, saya bukan cuma presiden. Saya ketum, saya juga bos. Nggak boleh begini. Terkait apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar Pranowo ini dan Pak Bambang Pacul ini, Fahri Hamzah menyinggol Bambang Pacul dan Ganjar Pranowo ini. Bagaimana pendapat Fahri Hamzah? Mari kita simak bersama-sama. Kalau tadi misalnya tiba-tiba ada pejabat menjadi sinis, ya. Bahkan kayak Pak Mahfud nyebut Pak Jokowi pun dengan Mulyono dan agak kasar lah belakangan ini. Menurut saya itu pribadi. Ini yang terjadi di kawan-kawan kita itu tadi. Satu, personalisasi. Yang kedua, nggak lihat gambar besar. Loh, ini gambar besar, ini semua normal kok sebagai akibat dari sistem yang ada. Bahwa kita kemudian sebelum-sebelumnya nggak kritik sistem ini karena kita dapat untung. Tapi begitu kita rugi, kita marah-marah kepada individunya. Padahal sebelumnya kita juga dapat untung. Ya, ini yang misalnya para pengkritik Pak Jokowi dan yang kemudian sebelumnya adalah para pendukung Pak Jokowi, terus tiba-tiba jadi kayak militan, kayak gelap mata gitu. Come on, ya, it's the same system. Jadi inilah PR-nya, menghentikan sandera kepada presiden. That's problem sistemik, Mas. Sistemnya nggak maunya gitu. Jadi misalnya, sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Nggak pernah, Mas. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada, Mas. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Artinya kan rakyat milih orang. Lah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Dan dari belakang, ini yang mengerusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana supaya nanti juga kalau kita nagihnya enak. Sekarang kita mau nagih Pak Jokowi susah, Mas. Yang bermain di sini siapa? Yang bermain di sini siapa? Kementerian pesta sendiri. Pak Jokowi setengah mati pengen mempercepat investasi, bahkan mengakselerasi dengan lahirnya peraturan pemerintah, kepres untuk percepatan investasi. Kementerian main-main. Antara mereka nggak kompak, saling sikut, saling sandera. Kan itu kita lihat hari-hari, Mas. Dan kalau kita mendekati
Dia bilang, saya punya 2 bos. Saya bukan cuma bos saya, bukan cuma presiden. Saya ketum saya juga bos. Nggak boleh begini. Ini subversi, Mas. Nggak boleh ada lagi. Nah, ini yang begini-begini. Saya baca sebagai persoalan sistem. Teman-teman kita nggak baca ini sebagai persoalan sistem. Kita harus mendorong sebagai masyarakat sipil, mendorong pemurnian daripada sistem kita. Itu semuanya hilang dengan sendirinya, Mas. Mas Al tahu kalau kita nonton debat presiden di negara-negara maju ya, di negara-negara yang matang gitu kan. Kalimat paling banyak dia ngomong itu adalah I will, dia bilang, fix the system. Fixing the system. Karena memang kita nitip nasib kita tuh dalam sistem, Mas. Bukan hanya satu orang. Masa negara sebesar ini, kita cuma mengandalkan satu orang. Cabang kekuasaan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kita punya masyarakat sipil yang bikin podcast kayak gini. Kan banyak orang, Mas, kok tiba-tiba yang salah cuma satu orang. Nah, yang kayak gini nih yang harus kita, saya kira ya, Mas, di masa yang akan datang, mari kita perbaiki lah gitu. Nah, itu kalau Bung Fahri nyebut sistem ini kan sebenarnya konsisten dengan poin yang selalu dikemukakan Bung Fahri ya, mengenai presidensialisme yang katakan aja kurang kafah lah di Indonesia gitu ya. Tadi soal sistem, misalnya soal kayak hubungan antara partai politik ya, atau ketua partai politik dengan presiden dan seterusnya. Nah, ini kan kalau kita lihat dalam konteks sejarah Indonesia, ini kan tadinya itu kan memang zaman Orde Baru itu presiden heavy, eksekutif heavy lah gitu ya. MA terutama itu masih saling mencurigai. MK dan MA, coba bayangkan kemarin itu, yang keputusan tentang umur, itu kan. Kan MA membuat keputusan atas satu judicial review yang melihat bahwa batas umur pengajuan calon itu tidak jelas. Apakah pada saat pendaftaran, pada saat penetapan, pada saat kemenangan, atau pada saat pelantikan. Orang ini bingung, ini umur. Di dalam sistem presidensial tentu tidak boleh ada yang cawi-cawi terhadap kebijakan Presiden Jokowi atau terhadap kebijakan presiden. Karena hak prerogatifnya itu mutlak miliknya presiden, termasuk ketika Presiden Jokowi atau Pak Jokowi itu menjabat sebagai kepala negara di Republik ini. Kita ketahui semua dan pasti masyarakat semua masih ingat apa yang dikatakan oleh para elit politik yang katanya bahwa Pak Jokowi ini adalah boneka partai pertama. Yang kedua adalah Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Terus yang ketiga, Pak Jokowi tidak bisa apa-apa. Namun tuduhan-tuduhan itu saat ini itu terbalik 80% lah. Bagaimana ketika Pak Jokowi itu bergerak, semuanya kalang kabut. Termasuk waktu itu yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Yang hari ini Pak Jokowi adalah berseberangan dengan partai tersebut. Termasuk adalah partainya sendiri, yaitu PDIP. PDIP yang dulu mengatakan dengan lantang dan keras bahwasanya Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Namun hari ini buktinya Pak Jokowi membuat kalang kabut PDIP. Dan hari ini juga PDIP terus menyerang Pak Jokowi, kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Benar yang dikatakan Fahri Hamzah ini, yang dulunya ikut menikmati, ikut merasakan kenikmatan bagaimana berada di kursi kepemerintahan itu bersama dengan presiden, dan hari ini keluar dari tidak cawe-cawe lagi terhadap kebijakan presiden, maka yang diserang adalah individualnya, personalnya. Jadi Fahri Hamzah di sini mengatakan, ayo tidak ada lagi ada 2 presiden di Republik ini. Tidak ada 2 bos di Republik ini. Yang akan menjadi bos hanya satu, yaitu presiden. Ketua umum partai itu tidak boleh cawe-cawe, apalagi
intervensi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan presiden. Hal ini yang sebenarnya kata Fahri Hamzah ini adalah menyandera dirinya sendiri. Jangan kita katakan bahwa Presiden Jokowi salah, keliru, katanya Fahri Hamzah ini. Fahri Hamzah mengatakan juga kita tidak bisa menyalahkan Pak Jokowi karena selama ini seluruhnya itu beda-beda dan berpesta masing-masing. Yang partai ini berpesta, yang partai ini berpesta, semuanya berpesta. Jadi ketika sudah keluar dari garis Pak Jokowi ya menyebut bahwa Pak Jokowi ini keliru semua. Sebenarnya ini tidak boleh yang seperti itu, katanya Fahri Hamzah. Kita harus menyalahkan sistem. Sistem ini yang tidak baik, ayo kita perbaiki bersama-sama. Dan saya rasa kalau dari personal Pak Jokowi, mana yang salah dari personal Pak Jokowi? Kebijakannya dari dulu memang dulu menurut para pakar-pakar atau menurut para elit-elit politik, partainya Pak Jokowi waktu itu juga ikut cawi-cawi dalam melakukan kebijakan. Ada kebijakan-kebijakan lain mungkin yang dikatakan oleh Mas Ganjar tadi. Jadi hal-hal yang seperti ini mari kita hentikan. Di masanya Pak Prabowo nanti hak prerogatifnya itu ada di presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Mari kita ikuti semua apa yang menjadi kebijakan-kebijakan presiden terpilih ini. Artinya tidak ada yang ikut campur apalagi mengatur. Kalau ada lagi hal yang mengatakan bahwa bos saya itu adalah ketua umum, seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang Pacul ini, ya mungkin dulu seperti itu. Cuma kata Bung Fahri Hamzah punya pandangan yang lain, yang memang ini tidak baik kalau begini. Satunya nurut kepada ketua umum, satunya nurut kepada presiden dan sebagainya. Seharusnya harus nurut kepada presiden. Kalau memang di sini adalah sistem presidensial. Saya rasa begitu, itu yang dikatakan oleh Bung Fahri Hamzah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.